Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Asyifa Lutfiyah dengan NIM akhir 29. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas storytelling. Di sini saya mengambil tema yaitu tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pasti kita udah pada tahu ya kan bagaimana kisah Nabi Ayub. Kalau nggak ada yang tahu parah sih. Baik, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai kisah Nabi Ayub. Yang mana kita ketahui dari kisah Nabi Ayub itu ia diuji dengan sangat luar biasa, yang bisa dikatakan kalau ada orang yang terkena penyakit seperti itu di saat ini, belum tentu ia sesabar Nabi Ayub. Baik, dari awal dulu. Di sini Nabi Ayub itu memiliki harta yang sangat melimpah, juga memiliki keluarga yang sangat bahagia, memiliki anak yang luar biasa, juga memiliki hewan ternak yang sangat banyak. Beliau itu tidak pernah memiliki sikap sombong, tidak pernah kayak merasa dirinya paling hebat. Sikap tawaduknya luar biasa. Dan alasan saya mengambil kisah Nabi Ayub ini karena menurut saya untuk pada saat ini lebih dominan orang yang kurang memiliki sikap sabar. Karena di Al-Quran aja itu udah dijelaskan bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan dari kisah Nabi Ayub ini diawali tadi dengan ia memiliki harta yang banyak, memiliki hewan ternak. Beliau itu menjadi bentuk kebahagiaan dia di dunia. Dan pada suatu hari ada jin yang meminta kepada Allah atau iblis gitu, yang memohon untuk menguji Nabi Ayub ini. Dimulai dengan hewan ternaknya ini pada nggak ada, udah pada hilang. Seperti yang awalnya gini jadi gini, nggak ada satupun. Yang juga anaknya mulai dipanggil Allah satu persatu, hartanya lenyap semuanya. Orang-orang yang dulu sangat dekat dengan dia pun menjauh. Itu baru awal. Setelah anaknya meninggal, Nabi Ayub terkena penyakit kulit yang bisa dikatakan, ya Allah, kalau kita ngerasainnya gak kebayang ya Allah sakitnya gimana. Ia diuji bertahun-tahun, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia meyakini bahwasanya ini bentuk cobaan yang harus bisa aku lewatin. Dan ia yakin Allah itu Maha Penyayang, dan dia nggak pernah meninggalkan satupun ibadahnya. Luar biasa banget kan Nabi Ayub ini. Dan dia itu nggak pernah ngeluh. Ia yakin jika kita dikasih sesuatu, pasti itu ada sebabnya. Kalau bukan itu menjadi bentuk syukur kita, itu bisa menjadi awalan dari ujian kita. Dan beliau yakin bahwasanya Allah itu selalu bersama kita. Sampai di Al-Quran aja dijelaskan loh. Sekian. Baik, saya mengambil kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ini ketabahan yang menyalakan cahaya.
Di sebuah lembah yang subur, tempat angin berbisik lembut pada daunan, hiduplah seorang hamba Allah yang namanya harum menembus langit, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Beliau merupakan sosok yang dimana wajahnya selalu ditaburi ketenangan, langkahnya membawa keberkahan, dan hatinya penuh syukur, bahkan ketika dunia menghamparkan segala nikmat di hadapannya. Nabi Ayub memiliki kehidupan yang makmur. Ia memiliki keluarga yang penuh cinta, harta berlimpah, dan kesehatan yang membuat setiap sudutnya terasa ringan. Namun, dari ketenangan itu semua bukanlah akhir dari kisahnya, melainkan itu menjadi awal dari sebuah ujian besar yang akan dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Dan di suatu hari, badai kehidupan datang, menghantam tanpa tanda. Harta yang dulunya hijau, bak padang rumput kini mengering, hilang sekejap mata, disusul dengan anak-anak tercintanya yang satu persatu kembali ke pangkuan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seolah itu belum cukup, tubuh Nabi Ayub berubah menjadi ladang rasa perih, kulitnya luka, dagingnya digerogoti penyakit yang membuat orang-orang menjauh kepadanya. Dari istana kenyamanan, ia kini duduk di sudut gubuk sederhana, sendiri, rapuh dan kesakitan. Namun, meski seluruh dunia menertawakannya, hatinya tidak pernah goyah. Di tengah gelapnya malam, ketika tubuhnya menggigil dan air mata menetes tanpa suara, Nabi Ayub masih menengadah kepada Allah. Ya Tuhanku, selama ini Engkau memberiku nikmat yang tak terhitung. Bila kini Engkau mengambilnya, bagaimana mungkin aku mengeluh? Sungguh, kesabaran yang membuat para malaikat hanya menunduk kepala kepada Nabi Ayub. Detik dan selanjutnya, tahun demi tahun berlalu. Namun, Nabi Ayub tidak pernah meminta kepada Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Ia hanya memohon, Ya Rob, lindungilah hatiku agar tidak pernah berhenti menyebut namamu. Sampai pada suatu pagi yang tenang, ketika embun masih menggantung di ujung dedaunan, Allah akhirnya memerintahkan para malaikat yang Allah mengatakan adalah, Ayub adalah hamba yang sabar, angkatlah ujiannya. Sebuah suara lembut turun ke hatinya, dan Allah memerintahkan, hantamkan kakimu ke tanah, wahai Ayub, itulah air yang menjadi penyembuhmu. Karena Nabi Ayub itu orang yang paling taat, ia menghentakkan kakinya. Air jernih pun memancar dari bumi, memeluk kulitnya, menghapus sakitnya, seolah seluruh penderitaan luluh bersama alirannya. Ia mulai bangkit, sehat seperti sedia kala. Keluarganya diganti dengan keturunan yang lebih banyak. Hartanya kembali melimpah, lebih indah dan berkah dari sebelumnya. Jika kalian tahu, ternyata di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan mengenai kisah dari Nabi Ayub. Yang ini terdapat di dalam surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi وآتيناه
ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin. Shadaqallahul azim. Baik, di sini saya akan menerjemahkan mengenai penjelasan dari surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Yang pertama, ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Engkau yang Maha Penyayang dari semua penyayang." Kami mengabulkan doanya. Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Kami kembalikan keluarganya. Kami lipat gandakan jumlah mereka. Itu semua menjadi suatu rahmat dari kami. Dan untuk menjadi peringatan bagi mereka yang menyembah kami. Jadi, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Luar biasa ya cerita kisah dari Nabi ini, Ayub ini. Sampai-sampai dicantumkan Allah di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Jadi gak ada alasan bagi kita untuk gak bisa sabar. Nabi Ayub aja diberi cobaan, kehilangan segalanya. Ia tetap mengingat Allah. Ia tetap yakin bahwa semuanya ini adalah cobaan dari Allah. Dan Nabi Ayub ini yakin Allah itu ngasih cobaan pasti dalam kemampuan kita. Gak mungkin Allah ngasih cobaan di luar kemampuan kita. Jadi jangan sampai kalau kita baru dikasih cobaan, "Ya Allah, aku gak kuat, ya Allah, aku capek." Allah ngasih cobaan itu sebagai bentuk Allah itu cinta sama kita. Allah tuh yakin kita bisa melewatinya. Dan adapun makna atau hidayah, hikmah dari kisah Nabi Ayub yang dapat saya simpulkan, yakni sabar itu bukan hanya kita menahan luka, tetapi bagaimana keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Yang kedua, ujian itu bukan berarti tanda bencinya Allah, tetapi itu merupakan cara Allah untuk meninggikan derajat kita. Dan yang ketiga, ketika semuanya hilang, hanya satu yang bisa menyelamatkan kita, yakni hati yang selalu bertaut kepadanya. Jadi kalau kita tuh yakin semua yang terjadi di dunia ini hanya karena Allah, pasti Allah juga bakal bantuin kita. Allah tuh juga gak tega kita tuh diterpa ujian yang terus menerus. Allah tuh ngasih ujian, berarti itu bentuk bahwa kita itu mampu dalam menjalaninya. Dan ini aja yang dapat saya sampaikan. Khilaf dan salah atau mungkin ada penjelasan yang kurang bagus, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.